Di kondisi saat sekarang ini banyak kesempatan yang baru yang muncul gitu. Oke. Dan ternyata salah satu yang kita ikuti adalah acara MDRT yang barusan lewat. Bagaimana? Apakah Anda pernah memikirkan dunia Ya, membayangkan. tanpa dokter, kan gitu? Dunia tanpa dokter. Tanpa dokter. Kalau orang sakit, Ya gimana? Berarti tunggu mati dong. Berarti itu adalah sesuatu hal yang bisa dibilang tidak boleh nggak ada ya, Ya, di zaman sekarang. zaman Zaman dulu pun sebenarnya sudah tidak boleh nggak ya ada. setuju. Hmm. Zaman dulu banyak orang yang meninggal hanya karena penyakit yang kecil saja. Karena Kan nggak gitu ya? tahu cara Karena memang nggak tahu ngobatinya. cara bagaimana mengobati. Sampai teknologi semakin maju, ilmu kedokteran semakin maju, sehingga banyak penyakit yang dulunya menjadi momok sekarang ini sudah bisa teratasi dengan ibarat sebuah gulungan es, bola es kan. Bola salju tuh. Bola salju yang digulung makin lama makin besar, makin lama makin besar. Suatu pada awal pertama dia mencoba mengundang orang. Terakhir Dia yang diundang jadi dia pembicara. diundang Karena dan dia tidak perlu brandnya- undang orang kan. Ya. Dia tinggal datang aja, tinggal hadir aja. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Chandra. Ya, kita dalam 45 menit ngobrol santai bersama. Hari ini pembicara kita luar biasa ya, Pak Heri ya, yang udah lama banget di dunia asuransi, puluhan tahun, 20-an berapa tahun Pak? 20 dari tahun 98 ya, berarti 20 berapa? 23 3 ya. tahun. Tak terasa ya, Yap. waktu cepat berlalu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang lebih teknologi ya berarti ya. Ya, Yang benar. lebih maju sekarang ya. Bagaimana gimana seseorang agen asuransi itu bisa mencapai TOT ya dari webinar gitu. Gimana sih itu Pak Eri? Ya, jadi hari ini topik kita seperti yang Pak Chandra bilang, kita ambil sesuatu yang pembelajaran yang baru. Kenapa? Karena kita sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Ya, dengan Itu COVID sekarang kan susah ketemu orang. Pandemi kan, orang susah ketemu. Ya. Dan kemudian Anda bagaimana bisa mengatasi kondisi yang saat sekarang ini banyak orang merasa susah bertemu dengan orang, bagaimana menaikkan sales dan segala hal kan gitu ya. Benar. Ternyata seperti di pembahasan kita sebelumnya, ya kemarin Pak Ciko dengan Pak Irwan sempat bahas bahwasanya sebenarnya di kondisi saat sekarang ini banyak kesempatan yang baru yang muncul gitu. Oke. Dan ternyata salah satu yang kita ikuti adalah acara MDRT yang barusan lewat Ya, 3 benar. hari yang lalu itu Oke. adalah banyak sekali para MDRT qualifier yang dulu itu juga sama kan di seluruh dunia kan, pandemi terjadi di seluruh dunia. Kondisinya sama. Mereka juga ya. ketemu masalah yang sama. Tapi bagaimana dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini yang kita hadapin yang sama dengan yang mereka hadapin? Mereka justru mendouble prestasinya ya. melipat gandakan dan sampai ada yang 3 kali. Dulunya MDRT, terakhir ini menjadi TOT. Hanya karena apa? Hanya karena mereka tahu dan mereka menyesuaikan diri menggunakan apa yang ada saat sekarang ini. Dan ternyata banyak hal-hal yang menurut mereka tuh jadi lebih efisien, Oke. lebih efektif. Jadi gitu. teknologi yang karena ini bisa dibilang kepepet juga dong nih ya kan. Kepepet, ala bisa karena kepepet. Nah, dia karena kepepet ya kan. Yang akhirnya malah menemukan satu cara, cara yang malah membuat hasilnya itu lebih bagus. Jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus ya, sampai yang dari MDRT menjadi TOT. Kan Ya, berarti kan benar. ada sesuatu yang luar biasa yang hari ini kita coba cari tahu ya, apa sih yang dia lakuin gitu ya. Oke, jadi Pak Eri kira-kira apa sih yang dia lakuin sampai akhirnya dia bisa punya jadi, seperti ini? Kita semua pasti penasaran ya. Iya, Pak benar. Chandra, ya. Apa yang dia lakukan dan apa yang sehingga dia bisa capai apa yang dia dapatkan hari ini. Dan ini adalah salah satu pembicara di MDRT session. Itulah bagusnya kalau teman-teman bisa MDRT, jadi kita bisa belajar ini. Bisa banyak belajar. Ya, untungnya kita juga ada rekam untuk teman-teman ya. Jadi bisa implementasikan nanti di apa? Oke. Yang bagusnya adalah teman-teman rekaman ini sengaja kita pelajari bersama, kita putar nanti sebentar lagi. Oke. Kita bisa pelajari bersama sehingga teman-teman kalau misalnya kalau hanya lihat videonya mungkin tidak begitu asik ya. Gitu ya. Bisa begitu ngeh gitu. Jadi kita sambil jelasin sambil jelasin sambil apalah ya.
kita sambil ngobrol gitu ya, jelasin. topik ini bagaimana dan kita sesuaikan dengan kondisi kita. Benar. Oke, boleh. Jadi marilah kita bersama-sama kita lihat dulu video berikut ini. Dari MDRT ini ya. Beliau ini adalah bernama Miliana Marten, seorang MDRT yang berasal dari Indonesia. Orang Indonesia ya. Ya. Saya percaya pandemi terjadi untuk sebuah tujuan. Semua orang di dunia ini menyadari hidup itu rapuh. Bisakah Anda membayangkan dunia tanpa dokter? Akan sangat menyedihkan ketika orang sakit tapi mereka tidak bisa menemui dokter untuk menyembuhkan mereka. Nah, Oke. Pak Chandra, kita pause sebentar ya. Oke, jadi Karena di awal-awal dia sudah udah begitu nendang ya kalimatnya ya. Di awal-awal dia udah mengatakan bahwasanya apakah Anda pernah memikirkan dunia Ya, membayangkan. tanpa dokter kan gitu. Dunia tanpa dokter. Tanpa dokter. Kalau orang sakit, Ya gimana? Berarti tunggu mati dong. Berarti itu adalah sesuatu hal yang bisa dibilang tidak boleh nggak ada ya, Ya, di zaman sekarang. zaman Zaman dulu pun sebenarnya sudah tidak boleh nggak ya ada. setuju. Zaman Mm-mm. dulu banyak orang yang meninggal hanya karena penyakit yang kecil saja. Mm-mm. Kan Karena gitu nggak ya. tahu cara Karena memang nggak tahu mengobatinya. cara bagaimana mengobati. Sampai teknologi semakin maju, ilmu kedokteran semakin maju, sehingga banyak penyakit yang dulunya menjadi momok sekarang ini sudah bisa teratasi dengan baik. Dan itu Oke. harus ada dokter kan. Benar. Nah, jadi memang di dunia ini boleh katakan kita setiap profesi itu saling melengkapi. Ya. Kita saling melengkapi, saling membantu membuat sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang lebih sempurna lebih gitu kan. maju, lebih oke gitu. Ya, dokter melayani kesehatan. Nah, Oke. kita bayangkan kalau dunia tanpa dokter bagaimana? Kita gak bisa hidup. Ya pasti. Sama halnya dengan kita Hmm. sebagai seorang perencana keuangan, seorang advisor keuangan. Hmm. Jadi kalau ke depan dunia tanpa agen asuransi, tanpa perusahaan asuransi, tanpa perencana keuangan, Oke. maka dunia juga sudah akan tidak mampu bertahan lagi. Kenapa? Karena memang kebutuhan orang tentang uang itu sudah semakin mendesak. Oke, berarti berarti kita harus menyadari bahwasanya pentingnya peran agen asuransi juga dong. Setuju sekali, Pak Chandra. Oke, berarti ini lebih penting lagi bahwa teman-teman yang berprofesi sebagai agen asuransi harus mengerti ini dulu ya. Harus mengerti ini sebelum dulu. menjelaskan ke nasabah ya. Benar. Jadi Bahwasanya pentingnya mereka juga gitu. ya. Jadi statusnya mereka itu begitu penting sehingga saat mereka melakukan profesi ini, mereka juga melakukannya secara maksimal, Benar sekali. tidak sampai menganggap remeh diri sendiri. Ya, karena biasanya agen yang masuk ke dunia, setahu saya Pak Heri ya, agen yang masuk ke dunia asuransi kan seperti adalah ini dianggap pekerjaan yang di jalan terakhir nih. Ya. Nah, pekerjaan terakhir yang Ada yang sampingan kan gitu ya. Jadi anggap seperti tak penting banget gitu. Ya, betul. Tapi kali ini kita akan mulai menemukan jawabannya. Ya, setuju sekali Pak Chan. Kita Oke, kita lanjutkan sebentar ya. videonya. Dan dapatkah Anda membayangkan dunia tanpa asuransi? Pasti sangat menyedihkan karena orang membutuhkan dukungan, tapi mereka tidak bisa memperolehnya. Jadi bagi saya, pandemi COVID-19 memberi pengertian bahwa kita sebagai penasihat keuangan memainkan peran yang sangat penting bagi masyarakat. Seperti juga para dokter yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Juga penasihat asuransi dibutuhkan oleh masyarakat. Teman-teman, di awal Januari 2020, saya menetapkan tujuan saya untuk mencapai top of the table. Tapi kemudian pada bulan Maret, saya ingat kasus pertama COVID-19 terjadi di Indonesia, negara saya, pada tanggal 2 Maret. 1 minggu kemudian, pemerintah mengumumkan lockdown. Kami tidak bisa keluar, kami harus tinggal di rumah, kami harus bekerja dari rumah. Saya kemudian berpikir, apa arti ini semua? Dan saya yakin Anda semua setuju dengan saya bahwa sebenarnya pandemi COVID-19 telah mengubah cara penasihat asuransi dalam mendekati prospek dan mempresentasikan ide kepada prospek. Sebelum COVID-19 terjadi, saya biasa bertemu orang secara langsung. Dalam satu hari, hanya 2 atau maksimal 3 orang yang bisa saya temui. Tapi setelah pandemi terjadi,
ketika saya harus tinggal dari rumah, semuanya menjadi pertemuan online. Dengan pertemuan online, semua menjadi lebih efisien. Anda dapat bertemu orang tanpa perjalanan waktu, Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu, Anda tidak perlu menyediakan makanan untuk nasabah Anda. Lakukan saja pertemuan online dengan nasabah Anda, mungkin 30 menit atau 1 jam. Jadi dalam satu hari Anda bisa memiliki lebih dari 3 atau 4 appointment, benar? Dan tentu saja jika Anda menjalankan webinar, tentu akan lebih efisien. Oke. Pak Chan, menarik ya. Ya, jadi Maret ya, kilas balik Maret 2020 itu terjadi pertama kali di Indonesia. Akhirnya lockdown. Betul. Dan awalnya dia juga bingung kan mau gimana, tapi langsung beradaptasi dengan keadaan. Akhirnya melakukan yang namanya seperti webinar. Sebelum webinar harusnya tadi ada sedikit bilang bahwasanya dia itu pertemuan itu masih online. Ya. Akhirnya membuat dia itu melakukan webinar, Pak Eri. Ya. Jadi bisa diceritakan tuh Pak Eri? Ya, mungkin sama dengan kita ya. Pada saat tiba-tiba kita sudah tidak bisa ke mana-mana, walaupun mungkin lebih parahnya adalah mereka yang di Jakarta karena langsung PSBB lockdown dijalankan secara ketat. Kalau kita di Medan kan masih bisa keluar ya, masih tidak ditutup. Tapi walaupun demikian, pada waktu itu kan banyak kecemasan yang timbul. Kita juga sama, tidak bisa ketemu orang dengan gampang. Ya. Kita mau jumpa orang, ada yang tidak mau dijumpai. Pasti. Nah, terakhir berapa orang dari kita, saya juga mungkin Pak Chandra juga teman-teman yang lain, ada yang melakukan pendekatan melalui WhatsApp call, video WhatsApp call, gitu, Zoom, WhatsApp call, Zoom call kan gitu ya. Jadi kita bisa tetap terhubung dengan nasabah. Dan kadang-kadang presentasi itu juga, saya berapa kali presentasi itu juga melalui Zoom. Jadi saya ajak calon nasabah saya, calon rekrut saya ketemu di Zoom gitu. Oke. Awalnya gimana Pak? Awalnya sih kalau saya rasa bagus sekali ya. Jadi bahkan kadang-kadang saya perlu data, misalnya nasabah telah gini deh. Gampangnya adalah saat kalau kita ketemu dengan customer di online, kita mau buat proposal pun itu gampang. Kita kutak-atik kan kita di depan komputer kan. Jadi tetet kita ada kirim. Nah, jadi mau penjelasan pun sebenarnya sih gampang banget kan gitu. Sudah terbantu dengan sangat cepat sekali. Nah, kemudian saat nasabah setuju pun kita closing, kita bisa kirim ya. Saya pernah sharing juga, kita bisa kirim pengisian database nasabah melalui Google Form. Jadi nasabah isi dulu. Saya tinggal pindahin di dalam ISPAJ kita. Setelah itu tinggal waktunya saya hanya perlu ketemu dengan nasabah secara fisik ya. Saya perlu ketemu nasabah maksimal 2 kali saja. Kadang-kadang 1 kali udah cukup. Kenapa? Karena kita masih waktu itu masih tetap tanda tangan. Melalui tablet atau melalui handphone kita. Jadi setelah data nasabah itu kita input di dalam, kita juga tak perlu interview gitu lama. Dia isi aja nama, tanggal lahir, bahkan KTP dia bisa submit di Google Form, nama ahli waris, tanggal lahir. Itu kan sifatnya data kan gitu ya. Benar. Tentang data kesehatan dia tinggal isi kan gitu ya. Nah, kalau kurang jelas kita bisa melalui internet juga, kita bisa melalui Zoom. Tanyakan, yang tadi kamu isi ini bagaimana? Kan gitu ya, gampang. Atau melalui WhatsApp call juga bisa, telepon juga bisa. Nah, tinggal saya ketemu, tanda tangan, selesai. Nah, tapi ada hal yang lebih luar biasa, saya pikir. Yaitu dari pembicara narasumber yang satu ini, dia melaju lebih bagus lagi. Ya, justru ini yang menarik kan. Ini menarik. Gimana sih dari yang biasa, dia sampai tadi ada mengatakan bahwasanya, saya bisa ketemu 100-200 orang gitu. Ya inilah mungkin yang menjadikan dia sebagai seorang TOT ya, yang dari MDRT itu. Jadi gimana ini Pak Eri? Jadi memang kalau kita lihat video ini teman-teman, kalau kita hanya lihat sekilas sih kita tidak ambil intisarinya, kita belum dapat gitu. Tapi ketika kita pelajari lebih lanjut, beliau ini dia dengan kondisi yang kepepet tersebut, dia melakukan terobosan, loncatan, dia lakukan webinar. Yang webinar dimana, webinar yang mana dia mampu dengan webinar tersebut melakukan faktor kali. Kalau saya secara online ketemu dengan orang, saya kan paling ajak calon customer saya sendiri. Benar. Ketemu satu dengan 2 orang, satu dengan 1 orang kan gitu ya. Kalau dengan webinar itu beda ceritanya.
Dan di sana salah satu yang nanti akan di-sharing oleh pembicara ini yaitu di sana dia membentuk sebuah yang kalau dia sebut adalah authority. Dia membentuk dia membentuk sebuah identitas. Ketika nasabah melihat dia menjadi seorang pembicara di sebuah webinar, dia akan sharing melalui undangan kepada nasabah melalui media sosial seperti WhatsApp lah atau apa kan gitu ya. Dan dia juga selalu yang dilakukan adalah kolaborasi kan gitu ya, kolaborasi dengan para narasumber lain. Sehingga apa yang terjadi adalah peserta yang hadir itu bukan hanya orang-orang yang dia kenal. Jadi orang-orang yang tidak dia kenal juga ya? Juga bisa hadir gitu. Jadi karena misalnya aku jadi webinarnya, aku buat webinarnya, aku undang Pak Heri sebagai dokter lah mungkin ya kan. Habis itu dokter ini juga akan undang teman-teman dia untuk ikut acara ini kan gitu ya. Nah, dan memang nanti dia akan sharing berapa trik yang dia lakukan, apa-apa saja yang dilakukan sehingga dia bisa menjual dirinya sebelum dia ketemu dengan nasabahnya. Jadi orang-orang yang datang, yang hadir itu di melihat siapa itu dulu nih pembicaranya. Jadi tanpa terasa sebenarnya orang-orang yang tidak kenal dia dengan mengikuti seminar itu menjadi webinar tersebut menjadi mengenal dia. Dan sudah ada satu identitas yang jelas. Sebuah brand ya. Sebuah brand yang terbentuk. Dari dia. Nah, jadi dari brand image itu, branding itulah ketika dia datangin customer, orang-orang yang pernah hadir di seminar dia, apalagi dia lakukan dengan sebelumnya dia ada undangan, dia kasih Google Form, orang mengisi nama, data telepon dan segala macam. Saat dia mendatangi calon nasabah tersebut, orang sudah tidak aneh asing dulu, sudah tidak asing. Dan udah langsung istilahnya ada respect atau ada value dari dia. Value-nya sudah terbentuk, setuju. Jadi lebih gampang untuk approaching ya. Jadi memang itu ada hal-hal yang memang kita semua teman-teman kita perlu pelajari. Kita yakin bahwasanya apa yang dia lakukan itu tidak semua orang bisa langsung menerapkan. Tapi setidaknya kita belajar dulu kan. Kita tahu gitu ya. dulu kan. Maksudnya apa next level yang harus kita lakuin ya ketika udah mencapai satu tahap tersebut kan. Nah, dan dia nanti juga saya sudah keterusan ini jadinya. Dia juga sempat bicara kalau Anda tidak lakukan hal itu, dia bilang, Anda hati-hati. Kenapa? Pak? Karena calon nasabah Anda tidak ikuti webinar Anda, dia ikuti webinar orang lain. Karena ini akan dilakukan oleh seluruh agent ya. Iya, bakal tren seperti ini Pak, bakal akan terjadi. Karena memang kondisi pandemi orang ya mau gak mau caranya harus demikian. Ya, kan, apalagi gitu diprediksi akan belum bisa lanjut ya. Ya, belum akan selesai ya COVID ini ya sampai 2023 ya. Nah, jadi teman-teman mari kita lanjuti ya. Kita lihat dulu. Karena satu persatu Anda bisa menjangkau ratusan orang, 200 orang, satu persatu. Teman-teman, saya melihat pandemi COVID-19 memiliki tujuan. Tujuannya agar kita memahami bahwa kita sebagai penasihat asuransi memainkan peran yang lebih besar, peran yang utama, sama halnya dengan dokter. Jadi inilah saatnya kita menjangkau lebih banyak orang. Sudah waktunya bagi kita untuk melindungi lebih banyak nyawa. Karena orang membutuhkan penasihat asuransi, orang membutuhkan produk asuransi, serta orang membutuhkan dokter. Dan saya menjalankan webinar dimulai April. Di awal Maret ketika COVID-19 terjadi dan seminggu kemudian berarti pertengahan Maret kita mulai lockdown dan 1 bulan setelah itu saya memulai webinar pertama saya. Dan sama seperti kalian bayangkan ya. Berarti selama 3, 4, 5, 6, 7 5 bulan dia langsung top of the table TOT ya. Dan 90% itu adalah hasil dari webinar teman-teman. Luar biasa. Yang sebenarnya kalau kita bilang agak aneh kan. Mungkin ya karena sesuatu yang belum pernah kita lakuin jadi kita anggap itu masih aneh gitu ya. Dan memang kalau kita pikir-pikir sih make sense sekali gitu. Karena saat kita ketemu dengan seorang di webinar, contoh kita ketemu dengan seorang pembicara. Biasanya pembicara kan apalagi kalau kita betul-betul bisa menjaga kualitas apa yang kita bahas di dalam ya. Kita juga upgrade diri kita persiapan diri kita juga harus bagus. Dan pada saat kita bicara di depan, seorang mengikuti webinar, dia pasti akan respect pada orang yang memberikan penjelasannya itu ya. Bahasan kan gitu ya. Nah, sebagai narasumber pasti akan
dia akan bisa belajar sesuatu dari narasumber dan merasa bahwasanya dia sometimes kita akan pasti merasa apa yang dikatakan oleh narasumber itu benar. Ya. Dan oh iya ya benar ya. Kalau gitu saya harus demikian, saya harus melakukan apa kan gitu ya. Sehingga artinya secara tidak langsung pembicara itu sudah menanam bibit. Walaupun itu kan belum cerita closing ya masih hanya ikut acara aja kan gitu ya. Jadi orang-orang yang ikut webinar tersebut sudah mulai dapat intisarinya, tinggal teknisnya pembicara tersebut untuk bagaimana bisa melakukan approaching ke calon-calon nasabah, calon-calon klien, yaitu para pendengar webinar dia yang hadir. Dan saat dia datangin juga dia tidak mulai dari nol, dia tidak bangun dari nol kembali. Seperti yang tadi kita bilang ya, brandnya udah ada, brandnya sudah terbentuk, trustnya pun udah ada gitu kan. Tapi yang menjadi menarik Pak Heri, aku pengen saya tanya, mungkin teman-teman di sini pasti kan pengen tanya nih, agen-agen baru atau agen-agen yang belum berprestasi misalnya, apakah cocok kalau saya terapkan untuk kondisi sekarang? Kira-kira gimana Pak Heri? Kalau saya pikir demikian ya. Pada saat kalau kita tanyakan pembicara yang satu ini juga, Miliana, dia juga pada awal start mungkin dia mulai dari mengundang orang-orang yang dia kenal dulu. Oh, oke. Tapi dia kan tidak sendiri. Dia bilang, dia sharing bahwasanya dia juga dia juga mengundang narasumber lain. Seperti dokter. Jadi setiap kali dia akan webinar, topik apa dia mengundang siapa kan gitu ya. Jadi artinya dengan kondisi seperti ini ada walaupun dia tidak kuasai topik yang mau dibahas, ada seseorang dia hanya menggali kan gitu ya. Tapi secara tidak langsung dia itu terlibat dan orang melihat dia kan gitu ya. Jadi ini istilahnya yang dia lakukan adalah branding dulu ya. Branding dulu. Jadi hasil itu nanti dulu ya. Yang penting saya kerja, saya melakukan sesuatu daripada saya di rumah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Dan dia juga ada bilang bahwasanya kadang-kadang kalau saya bahas sesuatu konten, kalau kontennya itu misalnya tentang rumah sakit contoh, tentang penyakit contoh, maka yang menguasai penyakit itu adalah dokter. Dokter pasti ya. Tapi saya harus menguasai bidang asuransinya. Nah, jadi dia nanti ada sharing juga bagaimana dia lakukan sehingga di momen-momen tertentu dia akan bawa bagaimana di bidangnya dia perannya sebagai seorang financial advisor, seorang agen asuransi itu bisa membantu dalam hal ini apa yang dia bisa lakukan untuk nasabah, solusinya. Meskipun saat itu masih membahas tentang rumah sakit, tentang kesehatan gitu ya kan. Betul. Karena itu masih sinkron ya dengan apa yang kita lakukan. Dia banyak topik ya, saya lihat ya. Dia awal sekali dia topik bagaimana kondisi pandemi ini membuat kondisi keuangan orang menjadi kacau balau. Nah itu kan menarik kan bagi orang kan, bagaimana Anda melakukan strategi gitu keuangan yang bagaimana kan gitu ya. Jadi topiknya luas sebenarnya, bukan hanya penyakit aja, bukan hanya asuransi aja, tapi terakhir akan dikaitkan. Benar. Bagaimana solusinya, bagaimana kita bisa membantu, dan dia juga pandai. Dia dalam setiap webinarnya dia mengundang beberapa orang klien yang pernah klaim, pernah testimoni gitu ya. Jadi dia bilang di belakang dia ada bilang bahwasanya data itu memberitahu, tapi cerita itu mengubah suasananya. Ceritalah yang menjual. Oh iya benar-benar. Jadi kalau istilahnya hari ini agent ngepost data ya kan, rumah sakit 300 juta klaim kan gitu kan. Itu hanya informasi. Dibanding ada klien atau nasabah yang menceritakan pengalaman dia klaim 300 juta ya, tanpa 300 juta dari asuransi ini mungkin hidupnya akan lebih susah atau lebih parah atau apa sehingga membuat jadi lebih menjual ya. Jadi teman-teman yang punya klien yang testimoni itu malah lebih powerful ya berarti. Lebih powerful. Jadi teman-teman kalau bagi yang masih belum pengalaman pun sebenarnya kita bisa kolaborasi dengan leader ataupun agent lain yang dengan punya siapa pengalaman gitu itu ya. Ataupun dengan banyak lah ya kita bisa lakukan kolaborasi. Yang penting adalah kita harus kreatif. Benar sekali. Jadi pandemi ini membuat ibu ini jadi kreatif. Jadi malah lebih efektif ya, lebih produktifnya lebih luar biasa lagi. Dia ketemu dengan orang-orang yang kalau dia bilang kalau dulu saya harus minta referral dengan orang kan. Saya jumpa dengan orang, dengan nasabah dan dia minta referral dengan nasabah. Apakah ada saudara,
family, teman yang kira-kira membutuhkan asuransi atau membutuhkan pelayanan saya, tolong diberikan pada saya. Saat sekarang ini yang dia lakukan adalah dengan webinar, dia tinggal memberikan undangan dan kepada nasabah yang bagus dengan hubungan bagus dengan dia minta nasabah untuk mengundang orang untuk hadir. Itulah kenapa lebih banyak, makin lama makin rame. Makin rame. Dan kemudian saat dia kolaborasi dengan narasumber, pihak narasumber itu juga kadang-kadang ya bukan saja bisa mengundang orangnya yang untuk hadir, mengundang stafnya hadir, mengundang orang-orang yang dia kenal hadir, mengundang koleganya hadir. Kadang-kadang juga seperti ada berapa kali dia lakukan di webinar dia bagi hadiah. Kalau dari rumah sakit bahkan dia dapat hadiah yang dia bisa bagikan kepada para audiens yang hadir ya. Yang hadir dengan sedikit interaksi. Dan itu membuat suasana hidup dan membuat orang merasa senang di webinar, hadir di webinar dia. Jadi banyak benefitnya gitu. Ya, benar-benar. Dan orang-orang yang ketemu dengan dia itu terakhir adalah orang yang di mana menjadi nasabah dia adalah banyak sekali yang tidak dia kenal sebelumnya. Ya. Karena yang tadi ya dari dari satu orang tadi. Itu tiba-tiba jadi dua jadi 4 ya. 8, 16 dan ratusan. Dia bisa menjangkau orang-orang yang sebenarnya mungkin dia tidak bisa jangkau dengan secepat itu kalau tanpa webinar. Ya. Jadi hampir sama adalah kalau kita baru agen yang baru start awal, kita tahu kita belum banyak yang dikenal, kita tidak dikenal terlalu banyak orang, nggak masalah, dia juga demikian. Benar. Jadi sebagian besar yang hadir di webinar dia itu belum kenal dia sebelumnya. Tapi karena orang sudah hadir di webinar dia, tanpa terasa dia jadi kenal. Ya, seperti udah kenal ya. Seperti udah kenal. Sehingga pada saat dia datang itu jauh lebih mudah daripada kita datangin secara langsung. Ya, betul. Oke, jadi ini ada sambungannya lagi, Pak Ari? Ada sambungannya lagi. Tentang tips triknya ya mungkin. Semua saya juga hanya orang biasa. Saya mulai belajar dari awal bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan webinar. Saya memberanikan diri untuk melakukan webinar pertama saya di bulan April. Dan saya melakukannya secara teratur pada bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Jadi setiap bulan 1 kali untuk webinar saya. Setiap bulan. Hasilnya 90% kasus saya selama pandemi adalah hasil dari webinar saya. Dan saya bisa lolos kualifikasi untuk pertama kalinya menjadi top of the table. Saya ingin berbagi dengan Anda bagaimana saya menggunakan webinar untuk meningkatkan penjualan saya. Pertama-tama saya ingin memberi Anda dorongan bahwa Anda perlu melakukan webinar Anda sendiri. Ingat, itu aturannya. Jika Anda tidak melakukan webinar sendiri untuk nasabah Anda atau prospek Anda, suatu hari mungkin nasabah Anda akan diundang oleh penasihat asuransi lain ke webinar mereka. Jadi saya mendorong Anda semua untuk melakukan webinar masing-masing. Tidak masalah kalau hanya 5 atau 10 orang atau mungkin kurang bahkan dari 10. Tidak apa-apa. Karena di webinar, orang tidak akan tahu berapa banyak pesertanya. Beda dengan Zoom meeting, di mana kita tahu berapa banyak peserta yang hadir. Tapi dengan webinar, hanya Anda sendiri sebagai host yang akan tahu berapa banyak pesertanya. Jadi tidak perlu menjadi beban, tak perlu khawatir jika kurang dari 10 orang datang di webinar Anda. Ini masih bagus daripada Anda berbicara satu persatu. Jadi sobat, kenapa webinar? Pertama, karena itu akan membangun otorita Anda. Dengan melakukan webinar dan ketika Anda mengirim undangan flyer kepada nasabah atau prospek Anda, orang akan melihat Anda secara berbeda. Mungkin. Oke, jadi kita langsung ngobrol aja Pak Heri. Jadi yang dilakukan Ibu ini adalah seperti yang tadi ya, dia melakukan webinar yang tujuannya itu lebih ke membranding diri. Setuju sekali. Ya kan? Ya. Ya, jadi membranding diri, dan ini yang pengen saya jelasin sebentar teman-teman. Inilah enaknya dunia asuransi ya. Di mana semua orang membagi ilmunya. Kan gitu. Ya kalau kita usaha makanan kan nggak mungkin saya bagi-bagi resep-resepnya kan gitu kan. Ini jadi dunia kita benar-benar dunia yang saling tolong menolong, saling kasih informasi ya kan. Karena kita selalu mengatakan ke semua orang bahwasanya kita itu kompetitor kita sesungguhnya ya
penyakit, Ya. tua, meninggal, kritis kan gitu kan. Jadi semua orang berkreativitas sendiri tapi saling memberikan informasi ini ke semua teman-teman. Sesama teman seprofesi ini. gitu ya. Oke, jadi Pak Eri ini ya jadi yang dilakukan adalah tujuan dari webinar ini build authority ya. Jadi branding dia. Terus apalagi yang dia lakukan? Nah, jadi memang kita udah tahu lah ya kalau seperti yang dia sampaikan itu otomatis dia akan dikenal. Oke, itu daripada yang kuncinya dulu ya. Kalau dia hanya ikut webinar, dia undang orang di webinarnya yang dilakukan oleh perusahaan. Kan gitu ya. Kalau yang dilakukan oleh brandnya perusahaan, itu perusahaan ya. Iya, branding perusahaannya kan gitu ya. Dan orang akan merasa bahwasanya ya Anda adalah agen biasa gitu. Nah, ini yang kedua ya kita lihat. Oke. Low cost. Anda akan bilang, mengapa saya harus melakukan webinar sendiri? Perusahaan saya melakukan webinar dan saya bisa mengundang klien saya untuk bergabung dalam acara perusahaan daripada saya yang melakukannya. Tapi teman-teman, akan sangat berbeda ketika nasabah Anda melihat foto Anda di dalam undangan flyer. Karena orang-orang akan melihat Anda sebagai ahli asuransi. Jika Anda membawa mereka atau undang mereka ke acara perusahaan, tidak ada foto Anda. Sehingga mereka akan memandang Anda sebagai penasihat asuransi biasa. Jadi alasan pertama, mengapa Anda harus melakukan sendiri? Karena itu akan membangun otoritas Anda. Dan yang kedua, mengapa webinar? Karena biayanya cukup murah. Sebelum pandemi, saya biasa mengadakan customer event, customer gathering. Saya mengundang sekitar 20 orang atau mungkin 50 orang di sebuah restoran yang bagus atau di hotel. Kemudian tentu saja saya yang harus membayar sendiri untuk makanannya. Dan saya juga harus sangat merasa khawatir apakah mereka muncul atau tidak, atau tiba-tiba membatalkan. Itu selalu terjadi. Katakanlah saya sudah mendapat konfirmasi bahwa mereka ingin datang ke acara saya. Tapi menit-menit terakhir, setengah jam sebelum acara tersebut dimulai, mereka bilang, saya mohon maaf saya tidak bisa datang. Jadi ini memang perjuangan buat saya. Katakanlah saya menyediakan 50 makanan, tetapi hanya 30 yang hadir, maka ada makanan yang terbuang, bukan? Tapi menggunakan webinar, Anda tidak memiliki masalah seperti itu. Dan biayanya cukup rendah, biaya rendah. Anda tidak perlu khawatir berapa banyak orang yang datang karena Anda tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka. Ya, menarik ya. Iya, low cost ya. Itu juga penting ya. Jadi gimana Pak Eri, coba jelaskan low cost ini. Jadi memang kita belajar dari pengalaman seorang. Saat kita menceritakan suatu hal, kita membayangkan kondisi pandemi, kita melakukan apapun. Pada saat kita membayangkan, kita mungkin masih belum tahu banyak sekali tantangan akan kita hadapin. Tapi pada saat seseorang yang sudah pernah melakukannya dan sukses melakukannya, dia sharing pengalaman dia, itu kita bisa belajar lebih cepat kan gitu ya. Ternyata banyak hikmahnya, banyak hal-hal positifnya yang bisa kita dapatkan kalau kita lakukan hal tersebut. Nah, salah satu tadi dibilang low cost kan. Kalau dia ngundang acara di hotel atau apa, orang datang, orang tidak datang, maka sewa tempat, biaya makan itu sudah bisa habis ya, karena orangnya nggak datang kan gitu. Tapi kalau dengan webinar, kalau misalnya orang tidak hadir, dia nggak masalah kan gitu. Dan dia lakukan bukan dengan Zoom ya, sebenarnya dia lakukan dengan webinar. Yang dimana adalah salah satu fitur yang ada di Zoom juga. Kalau memang kita harus bayar kan gitu ya. Peserta tidak saling tahu kita yang bisa hadir. Tahu ya. Jadi kita seperti nonton TV gitulah. Seperti nonton TV. Jadi saya pernah ikut sebuah webinar yang diadakan oleh seorang konglomerat, istri dari seorang konglomerat dengan tujuan untuk melakukan charity. Jadi waktu saya masuk, saya hanya tahu, saya tahu dari informasi bahwasanya yang hadir itu ada 1.500 orang. Tapi saya tidak bisa melihat siapa yang hadir. Saya hanya melihat pembicara dengan saya sendiri aja. Itu jadi, mungkin bisa membuat orang lebih fokus daripada kita lihat siapa sih teman-teman siapa yang datang nanti gitu chatting kan? Lagi di antara gitu ya? Peserta kan gitu ya. Jadi memang dia lakukan seperti itu sehingga kita juga nggak takut nanti orang bilang yang hadir cuma 5 orang ya, seperti itu. Image-nya jadi nggak bagus. Jadi nggak bagus kan gitu ya. Memang itulah salah satu fungsi webinar ya. Memang dia harus bayar di
satu sisi dari segi digital, which is sebenarnya tidak terlalu mahal kalau dibanding kalau kita undang di restoran besar. Benar. Kan gitu ya. Sekali aja udah berapa? Ya, sekali aja kita satu kali subscribe paling berapa itu udah bisa pakai setahun 2 tahunnya gitu ya. Nah, low cost. Kemudian juga dia bilang menjadi digital produk kita. Ya, karena dunia sekarang dunia digital. Ya, Anda harus tampil secara digital. Orang melihat Instagram Anda, dia melihat orang yang nggak ikut seminar Anda pun bisa lihat, oh Anda itu jadi pembicara ya, oh Anda adalah ini ya. Itu kan satu produk digital. Secara tidak langsung juga branding digital. Kan? Jadi orang walaupun tidak hadir di seminar Anda, di webinar Anda, dia jadi kenal Anda. Oh si Anu itu bikin seminar loh ya, ternyata sekali lagi topiknya menarik, saya pengen ikut. Kan gitu ya. Pada saat itu secara tidak langsung juga ya, dia bilang itu akan membawa orang drive traffic to your site. Jadi membawa banyak orang penasaran ya, jadinya akhirnya mengunjungi Instagram Anda, media sosial Anda. Dan pada saat dia melakukan webinar, dia kan ada form pendaftaran. Orang akan kasih datanya, nama, telepon, emailnya. Jadi kadang-kadang kalau dia masih ada acara yang mau dilakukan, dia akan melakukan tadi kan dia bilang 1 bulan 1 kali kan. Nah bulan berikutnya mau acara, dia udah minta staff email ke orang yang pernah hadir. Benar. Dia beritahu lagi, nah ini ada acara ini loh, kalian mau ikut gak? Kalau mau ikut silakan. Kalau mau ajak teman juga boleh kan gitu ya. Jadi itu lingkaran makin orangnya makin banyak ya. Ya, trafficnya orang yang masuk ke dia itu jadi banyak. Dan itu otomatis bukan orang-orang yang dia kenal. Ya benar. Sudah bukan orang yang dia kenal lagi. Lingkarannya sudah lingkaran bukan lingkaran dalam lagi. Udah di ring 4 ya kan? Ya, jadi otomatis secara tidak langsung itu pasti akan boost your sales. Ya, itu yang paling penting ya. Jadi pada akhirnya teman-teman produktivitas Anda ya kan, hasil Anda akan lebih bagus. Banyak. Karena istilahnya calon-calon nasabah itu udah jadi ratusan, ribuan gitu kan. Kalau cuma 1% aja udah puluhan kan. Ya, benar. Oke. Dan yang ketiga, mengapa webinar? Karena itu menjadi produk digital Anda. Saat ini kita berada di era digital. Dan asuransi merupakan produk yang tidak berwujud. Jadi bagaimana Anda bisa menjelaskan asuransi? Bagaimana Anda bisa memberikan layanan dan produk Anda kepada nasabah Anda? Dengan membuat produk digital Anda. Apa produk digital Anda? Mungkin itu posting Anda di media sosial, Instagram, Facebook, atau LinkedIn. Atau Anda dapat membuat video Anda sendiri. Namun, webinar menjadi salah satu produk digital Anda. Dan alasan keempat, webinar akan membawa lalu lintas kepada Anda. Tentu saja ketika orang mendaftarkan ke webinar Anda, mereka harus memberikan alamat email. Jadi ini dia sampaikan ini adalah ibarat sebuah gulungan es, bola es kan? Bola salju tuh. Bola salju yang digulung makin lama makin besar. Pada awal pertama dia mencoba mengundang orang. Terakhir dia yang diundang jadi pembicara. Dan dia tidak perlu undang orang kan. Dia tinggal datang aja, tinggal hadir aja. Karena brandnya udah makin lama makin kuat. Value itu berarti memang ya di diri kita ya. Bayangin ya Pak Chan ya, itu kalau terjadi maka kita cari prospek itu sudah tidak susah lagi. Benar. Kita tinggal milih di mana kira-kira dari sana dia juga ada sharing. Pada saat tertentu dia akan kirim flyer ke orang, juga kuesioner dalam bentuk Google Form. Apakah Anda tertarik? Jadi biasanya di undangan itu dia bilang dia sudah ada pertanyaan sebelum diundang. Orang waktu isi apakah Anda punya waktu atau Anda pengen tahu soal ini, Nah kalau yang pengen tahu, dia sudah bisa hubungi gitu. Jadi dari sana dia tinggal milih, saya mau hari ini saya mau ketemu siapa dulu. Karena daftarnya sudah ada. Lengkap, database-nya udah ada. Iya, bayangkan loh. Jadi tidak perlu repot-repot harus minta referensi. Dari sana saja lead-nya itu datang begitu banyak. Jadi ini sangat menarik Pak Heri ya, membuka pikiran saya juga ya pribadi, karena kita merasa kondisi sekarang harusnya orang makin susah ya. Kan? Makan aja susah gitu, apalagi beli asuransi dan segala macamnya. Tapi fakta juga membuktikan bahwasanya secara penjualan secara nasional asuransi malah naik kan gitu kan. Berarti itu artinya kok bisa kan gitu kan? Kenapa
hidup ekonomi secara ekonomi itu turun, tapi kenapa asuransi itu malah makin naik secara omsetnya kan gitu. Memang secara keadaan kita melihat kondisi keadaan menjadi sulit. Benar. Tapi jangan salah, justru di saat kondisi sulit lah lebih butuh sebenarnya. Itu lebih orang, butuh, ya benar. kan? Jadi saat sulit itu kebutuhan asuransi itu harusnya jadi meningkat. Ya. Sayangnya adalah pada saat kondisi seperti ini banyak agen merasa down. Ya benar sekali. Kan banyak agen yang merasa down dan tidak lakukan apapun langsung gitu. Tidak percaya diri bahwasanya aduh kondisi sulit aja, kondisi biasa aja orang malas beli asuransi, apalagi kondisi seperti sekarang ini. Makan aja terancam, masa orang masih mikirin asuransi kan gitu. Padahal jujur tahun ini juga banyak kok calon-calon nasabah saya yang cari kita duluan saya mau beli ini dong. Mungkin ketakutan mereka kan yang membuat suka tidak suka mereka akhirnya menyisihkan sebagian uang untuk asuransi. Ya karena mereka ada sampai nasabah Pak Eri, nasabah saya mengatakan lebih bagus saya bayar 1 juta per bulan atau berapa gitu kan daripada tiba-tiba satu angka dari rumah sakit 300 juta. Betul. Gitu. Jadi kondisi pandemi bagaimanapun menjadi sebuah pengalaman bagi orang. Benar. Saat kita seperti sebelumnya kita santai, kita tidak merasakan pandemi, kita tidak takut apapun gitu kan. Benar, tiba-tiba pandemi datang, kita bisa jadi kacau balau. Ini menunjukkan sebuah pengalaman pada kita. Sebenarnya pada saat kita sedang senang-senang, kita sedang aman semuanya, kita sudah lakukan perencanaan. Karena suatu hari artinya langit kan tidak selamanya biru kayak gitu ya. Pada saat langit tidak biru, kamu sudah ada persiapan, perencanaannya kan gitu ya. Nah, itulah alasan kenapa kita perlu hadir. Kita hadir sebagai seorang perencana keuangan, merencanakan bagaimana mereka melakukan perencanaan sehingga ya sekarang sih masih gak apa-apa ya, paling pandemi pun itu juga tidak membuat mereka sampai bangkrut kan gitu ya. Tapi benar. Itu menandakan maksudnya suatu hari nanti mereka pasti butuh. Suatu hari nanti keadaan bisa menjadi lebih buruk. Benar. Jadi saat sekarang ini kita perlu lakukan persiapan. Apa yang kita lakukan? Lakukanlah sesuai dengan kemampuan mereka, benar. Kebutuhan mereka, dan yang penting adalah apa yang kita kasihkan adalah solusi buat mereka. Yang penting teman-teman di sini ya ingat untuk para nasabah, calon-calon nasabah, bahwasanya keadaan hari ini juga sebenarnya banyak pembelajaran hidup yang kita bisa dapatkan. Tapi karena ini adalah asuransi, saya pengen ingatin untuk semua agen-agen asuransi bahwasanya Anda harus tahu dulu pentingnya Anda, pentingnya profesi Anda ya, ini yang paling penting dulu. Karena dengan punya mindset seperti ini, tentu kita akan menjelaskan ataupun bangga ya menjadi seorang agen asuransi, dan kita tentunya akan lebih semangat lagi. Oke, dan semoga pembelajaran topik yang di-sharing hari ini bisa membuka pikiran kita untuk ternyata ada cara yang lebih bagus lagi yang bisa kita lakuin untuk kedepannya. Terima kasih Pak Heri atas sharingnya hari ini. Kita akan jumpa lagi ya. Yaitu saya ingin pesan kepada teman-teman, karena kita kan ngobrol santai itu waktunya terbatas. Kita tidak bisa preview semua video ini secara lengkap. Artinya tidak bisa sampai akhir. Dan di akhir itu masih banyak sekali yang tips yang dia berikan, pembicaraan berikan bagaimana dalam melakukan. Karena kan pasti orang banyak mengatakan bahwasanya apa sih caranya, bagaimana caranya, tipsnya seperti apa, bagaimana kita memulainya di awalnya kan agak bagaimana sulit kita mempromosikan, dia akan sharing tips itu. Kita akan bawa di depan. Nah, selanjutnya video ini kalian boleh akses sendiri, ikuti sendiri, nanti kalian juga bisa belajar. Setidaknya kita sudah mengantarkan gitu ya. Siap Pak Heri. Jadi teman-teman thank you ya. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.